Ini lur, yang nanya sepedanya di mana, sepeda listriknya. Barang-barang di sini tuh kita bebas pakai ya, tapi asal jangan dijual lur. Kalau dijual bahaya dong. Mana nih lur? 1 jutaan ya. Ini masih bisa ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian buat ngeliat kondisi sepeda listrik yang dulu Nyong Watashi pernah ambil. Ini video ini diambilnya pas hari Minggu. Nyong Watashi sama teman-teman habis kerja lur, habis lembur ya. Itu 2 jam lah tadi, sekitar jam 8 sampai jam 10-an. Ini baru selesai. Di sana ada temennya Nyong Watashi. Kalian penasaran sama sepeda yang dulu Nyong Watashi pernah ambil di sana lur, di deket host ya. Nanti kita coba lihat ya. Nih lihat. Nih di sini ada Mas Herman. Halo Mas Herman. Halo Mas. Buka dong maskernya. Aduh, dingin banget. Dingin. Nih baru pulang lembur lur, Mas Herman. Gimana Mas? Hari ini lemburannya? Aduh, Lumayan lah ya. lumayan tapi lebih capek ambil yang kecil-kecil sih. Oh sekarang karena stroberinya kecil gitu. Iya. Biasanya gede ya. Yang Kalau pas gede-gede pertama kan gede. cepat-cepat. Nanti habis stroberi kecil itu kan bunga baru. Itu biasanya gede-gede Oh iya. stroberinya. Iya. Soalnya di sini kan saya baru setahun. Baru setahun. Iya. Semangat, semangat. Nah, Mas. Nih lur. Outfit kerja. Ada sepatu kolong, sepatu kolong. Masih belum diberesin lur. Ini sepeda teman-teman nih. Lihat. Ini tanaman kangkung ya. Tanaman kangkung nggak bisa tumbuh ketika musim dingin lur. Sayur-sayuran lah ya. Apalagi sayuran tropis kan, yang bisa tumbuhnya ketika musim panas ini lur. Ini mati nih, padahal dibiarin ini, nggak diaritin. Kangkung ini lur. Oh iya lur, tapi sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro. Like. Komen. Tonton sampai akhir. Dingin air. Iya, Mas. Oke. Ini kita bakal masuk ke sini lur. Ini sebenarnya dikunci ya, tapi ini kuncinya udah dibuka. Nah, ini ya. Jadi ini tuh gudang lur, tempat penyimpanan barang-barang gitu. Kita lihat masuk. Hari ini lewat sini ya. Ini dikunci Her, dikunci. Apa enggak? Oke, arigato. Ini kita lihat tuh. Ini lur, yang nanya sepedanya di mana, sepeda listriknya. Ini sepeda listrik biasanya yang pakai Mas Herman, tapi dulu ini aku yang rusakin ya. Pas aku pakai rujinya ini copot kan, terus harus diganti. Sementara Nyong Watashi belum beli. Nah, jadi harus nyari ruji yang ini loh. Rujinya tuh copot nih, kan? Ini bolong nih. Dia harus beli. Ini rodanya dicopot 1. Padahal ini listrik ya, masih bagus banget. Terus semuanya tromonya. Apa? Tromonya. Tromol. Apa tromol? Aku nggak tahu ya. Itu Mas. Oh iya ya. Oh itu. Tapi kalau diganti apa? Diganti jari-jarinya doang kan bisa kan? Iya bisa. Nantilah belilah di internet. Ini di sini barang-barangnya banyak lur, punya bos ya. Nih ada TV juga nih. TV bekas. Ini boleh dipakai sebenarnya. Ada vakum. Terus ini lur, ini adalah kotak buat panen stroberi.
Jadi kotaknya dikumpulin di sini. Di sini juga nih, ini pot buat naruh bibit stroberi. Ini kotak buat panen. Di sini ada lemari ya. Ini di sini satu ruangan bener-bener kayak nggak dihuni ya, kosong gitu. Maksudnya kosong, nggak ada yang tinggalin gitu. Cuman buat naruh-naruh barang kayak gini. Ada sepeda juga nih. Jadi barang-barang di sini tuh kita bebas pakai ya, tapi asal jangan dijual lur. Kalau dijual bahaya dong. Ini lemari ini bagus banget kan. Ini boleh dipakai nih sebenarnya. Tapi ada isinya nih kayak tisu. Atau tisu dari tahun kapan ini lur. Ini kalau kalian lihat di belakang lemari ini ada kulkas. Kulkas gede banget ya. Nih sepeda. Ini sepedanya nggak dipakai lur, tapi ada gantinya kok lur. Ini kan rusak. Nah sepedanya ada gantinya, nanti tak liatin ya sepeda yang diambil buat gantiin sepeda ini. Bagus juga kok lur. Nih ini punya bekas anak bosnya Watasi ya. Dia kan punya anak 3. Ini ada juga monitor tahun zaman dulu ini lur. Jadul banget ya, sama apa ini CPU ya. Jadul banget tapi komputer jadul. Ini ada penghangat, boleh dipakai. Tuh ada gitar juga tuh. Ini TV-nya gede banget ya. Mantap sih lur. Berapa kupak apa ya? Nih. Ini ada futong bekas lur. Kalau misal mau dipakai juga boleh nih, tinggal dijemur doang. Ini apa nih? Ini apa ya? Ini apa lur? Ini masih bagus nih ya. Nih sepatu. Kalau ini sepatu kulur. Karena nggak ada tempat taruh sini. Ini ada isinya loh lur. Mana ya? Yang ini sih ada isinya. Adidas. Samba ini lur. Harganya lumayan ini. Lumayan ini lur. 1 jutaan lah. Kan taruh dulu di atas. Yuk. Lengkap lur, di sini ada kursi juga. Kursi. Lihat nih ada juga sofa nih. Enak banget sebenarnya ya. Sambil menikmati matahari lur. Jadi kalau kalian tahu lur, usia rumah ini tuh 100 tahunan lebih loh lur. Asli. Yang pernah nanya sendiri ke bos ya. Jadi ini tuh rumah kosong. Tapi bukan punya bosku, tapi kayak disewain gitu loh. Disewain ke aku. Sementara bosnya Watasi sendiri itu punya rumah di belakang. Itu rumahnya katanya baru 30 tahunan ya. Tapi rumah tradisional Jepang itu kayak kominka gitu. Keren sih. Tapi walaupun ini sepeda listriknya rusak, kita udah dapat gantinya kok lur. Kita udah dapat gantinya itu 1. Nanti tak liatin ya, bagus banget lur. Sepedanya kayak sepeda sport gitu. Padahal ya, ini juga sepeda listrik. Kalau dijual, waduh, mahal banget lur. Tapi janganlah, orang ini kan kita ibaratnya kita pinjam lah kayak buat fasilitas. Ibaratnya kalau di pekerjaan kan kayak ada fasilitas kerja yang disediain oleh perusahaan lah. Nah ini sepeda. Terus sebenarnya itu sepedanya masih bagus juga tuh, yang sepeda oper nih.
Jadi lur, kenapa kita itu dikasih sepeda, karena ya sepeda kalau misalkan nggak ada gasnya itu nggak butuh mainke ya atau SIM gitu. Tapi ada juga sepeda yang butuh SIM, sepeda yang pakai gas itu butuh SIM. Nah sepeda-sepeda kayak gini nggak pakai SIM. Terus anak-anak di Jepang itu udah difasilitasin sepeda itu dari SD ya, jadi mereka nggak diantar kerja sekolahnya. Ini nyong atasi ngomongnya pelan, takut ganggu teman-teman ya lur, daripada istirahat soalnya. Lihat, bangunannya kayu ya, kayu, jadi bener-bener kayu semua lur, kecuali ini ya. Jadi ini tuh kayak campuran tanah sama bekas serpihan kayu gitu ininya nih. Jadi rumah di Jepang itu anti gempa lur, anti gempa ya. Ini kita lihat ngambil gitar ya lur, siapa tahu gitarnya masih bisa dipakai gitu. Kayaknya masih bisa ya. Senarnya tuh masih 6. Minusnya apa ya? Ini lur, minusnya lur, nggak ada yang buat muternya nih satu ya. Minusnya itu. Tuh Nyong Atashi nemu piring tradisional Jepang yang bagus banget nih, kalian harus lihat. Ini kalau pecah masalah kita lur, kalau pecah masalah nih kita nih. Kursi TV gede banget tuh. Jadi barang-barang di sini sebenarnya katanya ya boleh dipakai tapi nggak boleh dijual tadi lur. Oh kayak P3 kak gitu ya, ada salon pas, emang bukannya dari Indo ya lur, dari Indonesia. Ada P3 kan. Tuh salon pas Jepang lur, ternyata di Jepang ada salon pas juga ya. Saya kira sih cuma di Indonesia doang. Ini P3K ya, dan buat perban juga nih. Atau apa ya ini ya? Oh bukan, memo apa ya lur? Dari 2015 bro. Ini bener-bener udah barang lama ya, jangan dipakai, bahaya ya. Kalau malam serem sih lur di sini lur. Tutup. Ini bisa dikunci ya lur dari dalam gitu. Ada pintu lagi di sebelah sana sebenarnya. Nah, ganti dari sepeda listriknya ini lur, gantinya. Sangar ya. Tips lagi ya mas. Bocor ya? Bocor nih. Banyak bocor. Mereknya apa Heringer? Lo ini blue. Ini kayak merek real pancing nih, Shimano nih. Sangar nih. Oh Shimano yang mahal itu ya mas. Kayak real pancing tahu kan? Iya mas. Itu lagi penggemar berat mas, mau beli nanti 2 Shimano. jutaan. Enggak, kemarin aku ngeliat di Second Street ya. Ada yang mana mas? Ada 700.000. Wih, Sumpah. ya mas. Beli. Yang besar Asli. itu ya mas? Hah? Kan ada yang besar ada yang kecil itu ya. Nggak tahu sih kalau ukurannya. Realnya itu ditaruh di lemari gitu kayak dipajang. Wih, cari sana nanti. Beli aja. Kalau ban depannya ini masih nih, nggak bocor. Tuh Shimano bro, sangar bro. Merek panci yang paling mahal itu ya. Shimano ini 2 jutaan.
Bocor bro. Jadi kalau seperti yang ini tuh, ini di belakangnya ada opernya terus sebelah ini ondelannya juga ada lur, jadi bisa dinaik turunkan juga nih, lebih enteng katanya sih. Tapi ini bocor bro, harus ditambal. Nah kemarin banyak banget yang nanya nih, kalau misalkan bocor itu ada bengkel apa enggak gitu. Ada yang komen nih kemarin, ini kalau di Jepang kan jarang banget ada bengkel ya. Memang iya sih lur, jarang banget ada bengkel sepeda ya. Terus kalau bocor gimana? Kalau bocor itu ya nambal sendiri lur, gampang banget sebenarnya. Ini dicopot terus nanti dilem gitu, diamplas dulu terus dilem. Nggak dibakar ya lur, metode nambalnya itu nggak dibakar, cuman diamplas terus ditaburin lem, dilepetin lem, diapain dikasih lem lah, dikasih lem terus baru ditempelin itunya, adalah alatnya lur. Tuh kalian kalau misal beli di Trial ataupun di Gudai, di toko-toko sepeda gitu biasanya ada sih lur, lengkap. Kalian jadi kalau bocor ya nambal sendiri gitu, gampang lah. Kalau bocor di dalam beli ini pompanya mas. Pompa itu pompa yang portable ya. Iya mas, kayak mas itu beli pompanya kemarin di jalan. Jadi di Jepang itu ada, kita bisa beli angin lur, anginnya itu dalam bentuk kaleng gitu, nanti tinggal ditancapin di pentilnya, nanti dia bakal ngisi. Jadi simple lah lur. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Terima kasih. Kamu juga punya YouTube kan katanya? Dulu ada mas. Kita dongeng. Hah? Dulu di dongeng ada mas. Di dongeng. Apa itu dong? Oh di dongeng. Oh. Tapi kan punya TikTok. Iya punya sih mas. Apa TikToknya? Titonya Ochan. Ochan. Itu nama Jepang ya mas. Nama Jepang. Nama teh Jepang. Ocha. Iya. Teh hijau kan mas. Teh hijau. Tapi kan teh hijau kan matcha. Tahu matcha nggak? Matcha, tahu mas, teh Matcha matcha Jepang. itu. Iya mas. Itu enak ya. Oh iya mas, tapi nggak ada gulanya. Bukan, itu green tea. Oh green tea. Ada matcha. Masa nggak tahu matcha sih? Belum pernah beli. Matcha itu kayak bentuknya kayak, dia tuh kental, terus terus hijau, warnanya bukan coklat, hijau. Rasanya enak lah. Oh iya pernah lihat di Pernah kan? 7-Eleven mas. Nah iya itu. Yang pakai apa? Kayak Yang di gelas videoku besar itu loh. Oh iya. Nah, itu. Di videonya mas itu ya, Itu, makan pakai roti. Oke, kita lanjut ekspor dulu Mas Herman. Terima kasih ya Iya mas. sudah di interview. Kita lihat kolong-kolong rumah Jepang lur. Full kayu lur bawahnya ya. Jadi dulu yang Watashi pernah ngomong ya, di Jepang itu nggak ada rayap. Itu salah ya. Ternyata di Jepang juga ada rayap, tetapi rayapnya itu nggak seagresif yang di Indonesia lur. Ya, rayapnya memang ada, tapi ini walaupun kayak gini jarang dirambatin ya kalau di Jepang. Mungkin kalau musim-musim panas doang gitu banyak rayap. Ini ada sampah juga nih, sampah zaman dulu nih. Nih. Itu tuh pakai kayu tuh. Kayaknya ada yang masih gelondongan kan. Kegiatan pagi hari, pas hari Minggu ada yang nyuci nih, ada yang rendam pakaian. Mesin cucinya juga apa? Ada yang nyuci. Ini belum diberesin loh, habis kerja soalnya. Nah, terus kita review sampah ya. Sampah dibagi jadi 3 lur. Kalau di tempat kerja yang Watashi sih simple ya. Kalau di tempat tinggal maksudnya, sampahnya ada lur. Botol kayak gini harus dibersihin, dalamnya harus dicuci ya. Terus ini plastik yang nempelnya harus diambil dulu, baru bisa dibuang gitu. Kalau di tempatnya Watashi nggak usah ya, tinggal ditaruh aja nih, taruh. Terus sampahnya cuma 3, kuning, biru sama hijau. Yang hijau ini buat botol ya, botol beling maksudnya, buat botol beling. Terus yang biru ini buat kaleng. Ini kaleng bekas sarden aja nggak usah dibersihin lur. Kalau di sini ada juga yang kuning. Kalau yang kuning sampah rumah tangga, sampah botol gitu. Ini kayak sampah dapur nih,
dalamnya, kayak makanan-makanan ya bekas. Terus ini sampah yang botol tapi dipisah ya, kayak gitu. Terus diambilnya itu nanti setiap seminggu, kalau nggak salah seminggu 3 kali atau 2 kali gitu lur, ada truk sampah ya. Terus apalagi gas, nih gas ya. Kalian sering pasti ngeliat di video yang Watasi gas di pinggir-pinggir jalan gitu. Ini walaupun di pinggir jalan nggak ada yang nyuri lur, nggak ada yang ngambil ya. Kalau ini sih di sini tetap aman ya. Jadi Watasi nggak beli gas di warung karena setiap sebulan sekali itu bakal ada yang ganti lur. Jadi petugas itu pakai truk gede ya, pakai truk terus bawa-bawa gas gitu ke rumah-rumah di sekitaran sini. Nanti ini bakal diganti sebulan sekali. Terus bayarnya gimana? Jadi ini habisnya berapa? Ini habis nggak habis tetap diganti ya gasnya. Biasanya sih sebulan nggak pernah habis sih, masih ada. Terus nanti dari jumlah ini habisnya berapa nanti baru dihitung, dikalkulasikan buat pembayarannya ya. Jadi gitu lur. Enak lah lur, nggak usah bawa-bawa gas kayak gini. Jadi nggak ada orang yang jual gas di warung gitu loh, nggak ada. Ini dari pemerintah, ini apa ya? Nih, LP gas, mirip kayak di Indonesia LPG gitu. Ini kalau pakai bahasa Jepang erupi gasu itu. Terus kita lihat buritan rumah. Belakang rumah lihat. Ini belum dibersih lur. Biasanya kalau musim panas kita pada bersih-bersih ya, bersih-bersih belakang. Ini dari Watasi pertama kesini juga udah ada lur, ini lur. Ya, sampai sana. Ini jendela rumah Jepang itu nggak pakai kayak kusen kayu gitu, pakainya aluminium ya. Tapi ada juga yang pakai kok sana. Ini kita lihat. Tuh pakai kayu. Ini AC. Ada juga bro. Nah, tuh di sana tempat tinggal bos. Ini tetangga yang kakek-kakek lur. Ini yang punya ya, kecuali bosnya Watasi itu mereka pada lansia semua. Yang punya rumahnya lansia. Ya kayak gini lah lur tempat tinggalnya Watasi ya. Oke, jadi teman-teman untuk video singkatnya mungkin segini dulu ya. Mohon maaf ya kalau misal durasi videonya kurang panjang. Nyong Watasi mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah selalu setia nunggu-nunggu video Nyong Watasi, yang udah selalu komen, support. Semoga kalian selalu disehatkan ya lur. Terus kalian selalu diberi kelancaran dalam melakukan apapun yang kalian lakukan. Oke, Nyong Watasi pamit. Terima kasih. Bye bye.